Saya bisa minta yang main keyboard, bisa Musik. sewaktu-waktu saya nyanyi. Selamat pagi, shalom, salam kenal. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Izinkan saya berdoa, bukan mengurangi tadi doanya, tetapi minta izin sama yang punya firman. Mari kita berdoa. Anakmu menyediakan diri sebagai bejana, karena engkau sungguh mengasihi umatmu. Sampaikan isi hatimu, dan sampaikan pikiranmu dan rencanamu. Ampuni dosa dan salah kami, layakkan kami menjangkau tata kasih karunia. Di dalam nama Yesus. Amin. Kados. Saya bukan siapa-siapa kalau saya pengiring aja. Yang saya anak Tuhan yang berhutang kepada Tuhan. Saya bukan dari latar belakang Kristen. Agama saya dulu adalah bela diri. Saya berlatih karate sejak kelas 5 SD sampai kurang lebih berapa ya, 14-15 tahun. Saya tidak pernah berpikir menjadi seorang Kristen, apalagi jadi pendeta. Dan saya sadar sekali, bukan saya yang pilih dia, tetapi Tuhan yang pilih saya. Ini yang membedakan. Saya tidak ingin berpanjang lebar, karena saya berdiri bukan untuk cerita saya, tetapi nanti di tengah-tengah saya akan cerita pengalaman dan apa yang Tuhan adakan atau lakukan di dalam hidup saya. Baik. Kados. Allah kita ini Allah yang berbeda. Bukan hanya Almighty, tapi dia berbeda. Apa bedanya? Dia Allah yang berkunjung ke bumi tanpa mengurangi rasa hormat. Saya khawatir semua kepercayaan itu membangun Allahnya, sesembahannya itu berdasarkan hanya sistem kepercayaan. Terima kasih untuk Alkitab, terima kasih untuk kanon. Tetapi yang supaya kita perlu fahami, Tuhan Yahweh Elohim yang ditulis di dalam Alkitab itu bukan sekedar sebuah kepercayaan, bukan sekedar sebuah imajinasi manusia. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka tidak hanya berimajinasi, mereka melihat kehadiran Dia. Amin. Slide nomor 2. Tuhan mengeluarkan, membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tentu saja ini cerita Paskah, kita sudah paham sekali. Dibebaskan dari perbudakan, gambaran diselamatkan. Tetapi saya khawatir yang luput dari kita adalah Tuhan bukan hanya membebaskan bangsa Israel untuk bebas, tetapi dikatakan supaya aku berdiam di tengah-tengah mereka. Amin. Ini Tuhan yang berkunjung. Kenapa kita ini percaya dalam Bapa, Putra, Roh Kudus? Saya nggak bicara tentang doktrin Trinitas pagi hari. Ini Tuhan yang ingin ketemu dengan umatnya. Jadi itu beda. Sebuah paradigma yang berbeda. Ketika slide nomor 1, ketika Adam jatuh dalam dosa, dikatakan apa? Tuhan berjalan-jalan. Tuhan nur besar di taman. Taman itu di bumi atau di sorga? Di bumi. Amin. Saya dikasih senyum sedikit supaya semangat gitu. Kalau
diem semua saya grogi nanti. Bapa bukan. Karena Bapa itu terang yang tidak terhampiri, api yang menghanguskan. Tetapi bukan titik, koma. Karena begitu besar kasihnya Bapa. Siapa Bapak Ibu Saudara yang anaknya sudah keluar rumah karena kuliah atau sudah menikah? Angkat tangan. Pertama kali dalam berapa bulan atau ketika anak Anda itu keluar rumah, apa yang di dalam hati Bapak Ibu? Kangen. Amin. Kita menggambarkan cintanya Tuhan itu besar. Ya, tapi yang luput. Ini bukan hanya kebaikan. Ini bukan hanya besar. Ini personal. Kalau Bapak Ibu ke panti asuhan, itu juga kasih. Itu namanya kebaikan. Itu namanya compassion, belas. Tapi kita tidak kangen sama anak panti asuhan. Setuju? Ini kebaikan. Ini kasih. Kasihnya Tuhan itu bukan hanya kebaikan. Kasihnya Tuhan itu personal. Itu yang saya alami 42 tahun yang lalu. Saya bukan orang ke gereja, tapi pertama kali saya dijamah apa yang disebut hadirat Tuhan, Roh Kudus. I don't know at all. Saya tidak ketemu dewa, saya tidak ketemu agama. Saya ketemu satu kehadiran yang waktu itu saya tidak ngerti. Saya masih ingat bahasa doa saya itu tidak formal gereja. Tuhan, saya lupa Tuhan itu saya engkaukan atau saya kamukan. Mungkin tak kamu no. Untung Tuhan tidak marah. Tuhan, kau itu cinta tuh sama saya. Yang saya rasakan bukan cinta yang umum. Saya bukan bangkrut, saya bukan sakit, saya krisis identitas. Saya frustasi, hubungan saya dengan papa saya kurang baik waktu itu. Tuhan damaikan dengan indah, saya nggak sempat cerita. Tapi saya fatherless. Kalau engkau cinta sama aku yang mau cinta sama engkau. Jangan ambil cinta ini dalam hati saya. Apa yang terjadi tiba-tiba di dalam perut saya itu seperti bubble, seperti gelap. Saya dipenuhi dengan rasa kasih meluap. Saya nangis kayak anak kecil. Anda jangan bayangkan saya pemuda biasa. Saya pelatih karate. Saya nggak pernah nangis. Ketawa juga susah waktu itu. Tapi malam itu saya merasakan satu kehadiran. Saya tidak ketemu agama, saya ketemu Bapa. Tanpa saya pikir, saya teriak, Papa, Papa. Saya tutup mulut saya. Ngaco lu. Saya ngomong sama diri saya. Manggil Tuhan Papa itu ya apa? Karena saya bukan orang Kristen yang ngerti Alkitab. Tapi saya flashback, itulah Roma 8:15. Yang saya rasakan bukan kasih yang umum, personal. Kata pertama waktu Adam jatuh dalam dosa. Ini menarik. Di manakah engkau? Amin. Pertanyaannya, ini saya juga tukang mikir, makanya pernah jadi dosen. Tuhan tahu nggak Adam di mana? Tahu. Kenapa tanya? Jadi maksudnya bukan tidak tahu. Hari ini kita hidup di teknologi wireless. Jadi saya gambarkan
Adam itu dikasih sama Tuhan itu iPhone seri 16. Dan tiap pagi dikasih WA. Dan Tuhan lihat di WA-nya centang 2. Tahu centang 2? Tapi pagi itu cuma centang 1. Soalnya HP ini Adam rusak. Manusia tidak kehilangan agama. Connection. Akibatnya manusia kehilangan kehidupan. Jadi kata ini artinya bukan di mana saya nggak tahu lu di mana. Kata ini romantis sekali. I miss you because you are out of frequency. You are out of dimension, heavenly dimension. Aku nggak bisa connect sama kau. Gone. Kau ada di situ, tapi hubungan ini putus, aliran itu putus. I miss you. Dan jeritan kerinduan ini buat saya itu terus dari generasi ke generasi. Itu yang membuat Yesus 2000 tahun yang lalu berinkarnasi. Apa itu Natal? Natal adalah kunjungan surga ke bumi. Secara umum manusia ketika dia bicara surga dan bumi itu urusan meninggal dunia. Surga maksudnya, neraka surga itu urusan orang meninggal dunia. Tetapi Yesus membawa Injil supaya surga yang tidak terjangkau itu boleh hadir di bumi, di dalam hidup manusia. Saya bahasakan supaya Allah yang transenden. Mohon maaf kalau kata-kata ini terlalu sukar. Yang tidak terjangkau menjadi terjangkau. 1 Yohanes 1 ayat 1. Firman yang hidup, kata Yohanes, yang kami lihat, kami raba, kami pegang, kami sentuh. We can touch him. Bukan karena kita layak, karena dia memang Allah yang ingin ketemu. Kenapa? Karena dia bukan hanya baik, dia mengasihi semua makhluk karena Allah itu kasih. Katakan amin. Pernahkah kita mikir dia mengasihi binatang, dia mengasihi malaikat. Yang berjatuh dalam dosa bukan hanya manusia, malaikat. Setuju? Sepertiga jatuh. Pertanyaannya, kenapa tidak ditebus? Come on. Kan dia kasih. Kenapa malaikat tidak ditebus? Tentu saja banyak versi dan sudut. Saya punya bahasa yang kontemporer. Karena Tuhan mengasihi malaikat, tapi dia nggak pernah jatuh cinta kepada malaikat. Buat Tuhan, nilai nyawanya malaikat belum senilai nyawanya. Tapi buat Tuhan, nyawanya manusia senilai nyawanya. Kenapa dia berinkarnasi? Oh, dia nebus dosa. Ya, tapi saya tidak bicara itu. Dia bukan hanya lahir untuk menebus dosa. Dia lahir untuk menyapa karena dia kangen. Slide nomor 3. Slide nomor 2. 2. Ya ini. Oh ya, 3. Nomor 3. Ya. Allah sendiri menampakkan diri di Gunung Sinai. Israel tidak berimajinasi, dia lihat, dia hadir. Next. Dan ketika dia memercikkan darah perjanjian, saya nggak ada waktu cerita, covenant, maka mata yang tertutup itu terbuka. They saw him. Mereka melihat. Ibarat seperti mempelai pengantin wanita ketika dia sudah diteguhkan suami istri, cadar itu dibuka. They saw him. He present. Di situ kenapa ada Roh Kudus?
Siapa Roh Kudus? Next. Yesus datang, dia menyapa, tetapi nggak berhenti di situ. Dia membuka jalan. Supaya Roh Kudus hadir. Siapa Roh Kudus? Tentu saja banyak penjelasan, tapi buat saya dia adalah the reality of Christ. Sehingga kita tidak berhenti ketemu kitab. Kita tidak berhenti ketemu. Permisi, ini bagian dari khotbah soalnya. Kita nggak berhenti ketemu tulisan. Kalau ada kertas namanya AIR, tolong dibaca, saya didukung. Epok-epok kata orang Jawa. Air. Ini bunyinya sama nggak? Sama. Kalau saya haus, saya tunjuki tulisan air, Anda berhenti haus? Enggak, karena ini tulisan. Anda ke restoran, rumah makan, ditunjuk daftar menu. Kalau restoran bagus, ada fotonya. Bagus-bagus, lesat, es campur, es dawet. Ini puasa, jangan lapar dulu. Bisa kenyang enggak? Enggak, gambar. Gimana kita berhenti haus? Kita ketemu wujud. Ini air. Ini tulisan air. Kalau di sini ada gambar air. Yang Yesus mau bawa bukan tulisan air, bukan gambar air. The reality of love. You can taste it. Air bukan untuk sekedar dipelajari. The purpose of true devotion is not learning about God, because God is not object. The purpose of true devotion is knowing God. Be known, knowing. You taste it. Ketemu air itu kayak apa? Ini loh ketemu air. Tidak dipikir, oh H2O, NaCl, garamnya piro. Enggak. Kok ketemu? Kenapa kita harus ketemu wujudnya? Karena kehidupan tidak lahir dari peraturan. Kehidupan lahir dari connection. Mohon izin. Deception of religion. Orang mengira dengan dia belajar, dia menemukan hidup. Kita harus belajar. Tapi itu bukan final destination, bukan tujuan akhir. Itu Google Map. Saya kesini pakai Google Map, Bapak Ibu Saudara. Dan yang menarik Google Map itu kerja kalau mobil saya bergerak. You have to move. Tapi yang saya cari bukan petanya. Yang tujuan saya ketemu dan sampai di lokasinya, realitinya dari gereja Kahal. Amin. Google Map itu perlu, Alkitab itu perlu. Tapi Alkitab itu tulisan. Alam mengajarkan ke kita bagaimana listrik itu keluar ketika plus sama minus ketemu. Bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa eksis ada karena sperma ayah yang katanya umurnya cuma 3 hari kalau dibiarkan. Ketemu sel telurnya ibu kita yang katanya 7 hari dia akan larut dalam menstruasi. Tapi ketika merduanya bertemu, itu yang dikatakan Daud, kejadianku ajaib dan dahsyat. That's the power of life. Because connection. Apa yang tidak bisa diberikan agama adalah connection, bukan belief system. Kita perlu punya doktrin yang sehat.
Saya bicara ini saya sebagai orang yang belajar Alkitab loh. Bukan orang yang saya bukan pelihat, saya seorang pembelajar. Tetapi saya katakan pengetahuan itu sarana, bukan hakikat dan tujuan. Karena melewati pengetahuan kita menemukan wujudnya. Jadi Yesus datang supaya wujud firman itu bukan lagi tulisan. Di dalam dia ada hidup. Barang siapa terhubung dengan dia, dia dapat hidup. Bukan karena dia beragama Kristen. Dan dia tidak hanya menyapa, dia mati untuk membayar tuntutan dosa. Dia bangkit mengalahkan maut. Dia membuka jalan, membuka pintu. Makanya dikatakan akulah pintu. Dan Mazmur 24 terangkatlah pintu yang berabad-abad. Supaya surga itu menemukan pijaan. Dan kunjungannya, kangennya dia tidak berhenti. Dia ingin tinggal di tengah-tengah umatnya. Makanya dia katakan, aku tidak meninggalkan kau yatim piatu. Mari kita pikirkan apa itu yatim piatu. Anak yang punya ayah ibu tentunya. Tapi dia dititipkan di panti asuhan. Jadi dia anaknya si A sama si B. Tapi orang tuanya tidak hadir. Saya khawatir sebagian orang Kristen, anak Tuhan, dia anak sah, disayang Bapa, tapi dia jalani seperti yatim piatu. Sebab kita dipanggil kepada Yesus. Dan Yesus tidak membawa buku namanya kasih karunia kebenaran. Ini yang memperbedaan prinsip perjanjian lama perjanjian baru. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Kasih karunia dan kebenaran bukan diberikan Yesus. Yesus tidak datang bawa dua buku. Datang dia. Siapa percaya kepada aku, kata Tuhan. Kalau Nabi lain ini caranya. Ini loh jalannya. Yesus berkata, akulah jalan. Masalahnya di mana dia? Karena dia sudah naik ke surga. Dan dia datangnya 2000 tahun yang lalu. Where is Jesus? I need him. Itulah Roh Kudus. Supaya kita tidak hanya percaya, dengar, tapi dia mengalami. Dia ada. Dan dia menjadi ada. Kata Yahweh itu sebetulnya mengerucut satu makna. Aku ada. I am. Bukan I was. Makanya menarik dalam King James. Semua firman Tuhan itu tidak dikatakan to set the Lord. Set itu kata lampu. To says the Lord. Firman itu berlaku terus. Present continuous. Lagu Nikados. Aku maha hadir. Bukan hanya di mana saja. Kapan saja. Kados. 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 Itulah Yahweh Elohim. Adonai Elohim Sefaot. Nggak usah. Adonai Elohim Sefaot. Shema Yisrael. Shema Kahal. Gereja. Adonai Elohinu. Adonai Echad. Dia Allah yang berbeda. Dia bukan hanya di surga nun jauh di sana. Dia Allah yang
dia raja, tetapi dia raja yang berbeda. Semua raja punya budak. Perbudakan tidak lepas dari kerajaan. Tapi ada satu kerajaan yang tidak memiliki budak. Keren. Adalah kerajaan sorga. Amin. Jangan doa seperti pengemis. Doa sebagai anak sama Bapa. Sebab semua penghuninya diadopsi menjadi anak. Dan sang raja berkenan menjadi Bapa. Saya tidak pernah membayangkan jadi anaknya Tuhan. Karena secara umum kita berpikir Tuhan itu terlalu besar, terlalu misterius. Kita gak bisa menjangkau. Ya, sebenarnya aslinya seperti itu. Anda dan saya gak bisa menjumpai ketemu Pak Prabowo. Gak bisa. Tapi kalau Pak Prabowo mau ketemu Anda, dia bisa. Amin. Yang bawah gak bisa nemu yang atas. Tapi yang atas kalau dia ingin ketemu yang bawah, dia bisa. Sehingga yang bawah bisa ketemu sama yang atas. Karena yang atas memang kepingin ketemu. Kenapa ada Bapa, Putra, Roh Kudus? Karena dia Allah yang ingin ketemu. Dan dia tidak ketemu dalam Bapa, berhenti di Bapa. Karena dia api yang menghanguskan, terang yang tidak terhampiri. Tapi koma, karena begitu besar. Bapak kepingin ketemu. Siapa namamu? Nah, yang keras. Lazarus. Lazarus. Oh, berani pakai nama Lazarus. Saya nggak berani pakai nama Lazarus. Oke. Kalau Lazarus dipeluk Bapa, gimana? Enak enggak? Seneng enggak? Enggak, mati. Kobong. Betul? Ini listrik sumbernya mana? Tegangan tinggi. Kalau tegangan tinggi langsung masuk ke sini, kira-kira lampu ini nyala atau jebol? Jebol. That's the idea. Tapi Bapak ini kangen sama Lazarus. Dia ingin peluk Lazarus. Makanya melalui Yesus. Tapi Yesus sudah datangnya berapa? 2000 tahun yang lalu. Naik ke surga. Tapi dia tidak ingin meninggalkan yatim piatu. That's the Holy Spirit. Supaya kita nggak mungkin cerita, semoga nggak terlalu lama. Saya menemukan 2 hal yang dilakukan Abraham. Membangun mezbah, api. Kita Pentakosta diajari api. Tadi nyanyi juga api. Tapi yang lupa, Abraham membuka sumur. Sumur itu apa? Air. Saya mau cerita Roh Kudus hari ini, air. Bukan api. Kenapa ada Roh Kudus? Supaya Anda tidak hanya percaya Yesus, supaya Lazarus ketemu Yesus. Wujudnya, cintanya. Dan dia yang menjadikan kita anak Allah. Bentar. Slide nomor 7. Ini menarik. Ada kasih Allah. Slide nomor 7. Ya. Ada kasih karunia. Apa bedanya? Kalau ada es batu, bisa masuk di sini ya? Enggak bisa. Bagaimana es batu bisa masuk sini? Saya cairkan. Es batu itulah kasih Allah. Kasih yang menyatu dengan kekudusan dan keadilan, kebenaran. Enggak ada orang bisa touch sama dia. Gimana, kenapa Yesus bisa menyentuh orang berdosa tanpa dihukum, dirajam, perempuan berdosa? Karena dia membayar tuntutan dosa. Sehingga kasih itu nyampe sebelum orang itu
Waktu orang itu masih berdosa. Oleh kemurahan Tuhan saya melihat di retreat di mana anak muda begajul-begajul itu, yang nakal-nakal, dilawat kasih Tuhan. Apa sudah kudus? Belum. Anak yang bungsu ditemui bapak di mana? Di halaman. Bajunya sudah bersih atau kotor? Masih kotor. Itulah bapak. Itulah kasih karunia. Tapi yang ketiga, persekutuan Roh Kudus. Di mana dan bagaimana kasih Allah itu dialami? Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah dicurahkan dalam hati. Sehingga engkau 43 tahun yang lalu, 42 tahun. Dan hari ini saya bersaksi, saya masih ingat doa saya. Jangan ambil cinta itu Tuhan dalam hati saya. 42 tahun yang berlewat. Saya sudah punya cucu. Hari ini saya bersaksi, cinta itu gak hilang dalam hati saya. Karena saya tidak ingin kehilangan. Karena buat saya itulah harta, itulah arti hidup saya. Kasihnya Tuhan dalam hidup saya. Roh Kudus membuat kita bukan hanya status sebagai anak Allah, tetapi slide nomor 9, kita mengalami realitas sebagai anak. Yohanes 1:12 menjadikan kita beri kuasa menjadi anak Allah. Tetapi Roma 8:15, saya nggak tahu Roma 8:15 waktu itu. Saya panggil Tuhan itu Abba, Papa, Papa, Papa. Itulah Roma 8:15. Kita mengalami realita. Kalau Anda ke Israel ada gereja doa Papa kami. Itu bangga sedikit. Yang lain, negara lain 1 pelakat, Indonesia punya 4 pelakat. Betul ya Pak ini? Indonesia, Jawa, Batak, satunya Sentani mungkin. Kurang siji saya bilang. Bahasa apa Pak? Bahasa Betawi. Coba lafalkan doa Bapa kami dalam bahasa Betawi. Mumpung anak muda, ayo saya perintah. Babi gue yang ada di surga, aye anakmu be. Papa. Enggak ada Gusti Allah berkata sama umat manusia, kue anakku, aku bapakmu. Tidak ada. Bagaimana realita itu dialami? That's the Holy Spirit. The yuranya Yesus. The realitinya, the faktonya, that's the Holy Spirit. Makanya kita nggak bisa bicara Injil tanpa Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus, saya termasuk Trinitarian tentunya. Tapi Roh Kudus jangan dipisahkan sama Yesus. Oh hari ini saya cari Roh Kudus ini. Tuhan Yesus sorry ya hari ini. Tidak. Karena Roh Kudus adalah perwujudan dari Yesus. Kalau saya ngomong gini, oh ini oneness. Enggak juga. Karena dia yang bawa hatinya Yesus. Holy Spirit is Jesus inside. You can sense it, you can feel it. Amin. Amin. Dan air yang kuberikan jadi mata air. Apa itu? Sumur. Gelontor kotoran-kotoran. The fullness of God. Slide 10. Kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus? 1, memeteraikan jadi anak Allah. Saya nggak bicara baptis Roh Kudus kuasa ini dulu. Kata pertama yang Tuhan berikan, yang statementnya, the Spirit of the Lord, Roh Kudus. Memberitakan kabar baik. Supaya apa? Untuk apa? Apa concernnya Tuhan? Ini deklarasi pertama setelah dia puasa 40 hari. Saya kaget. Ini gak bicara surga, masuk surga. Ini bicara kehidupan manusia di bumi. To the poor. Kabar baik. Kabar baik buat orang yang bokek gak bisa membayar utang itu apa?
Kabar baik buat orang yang sakit, geletak mau mati. Apa? Sembuh. Bukan berarti kerajaan surga itu kesembuhan dan kemakmuran. Bukan. Tapi itu satu poin kontak. Aku peduli sama engkau. Kepada saya pakai bahasa Inggris, kenapa? Karena yang nomor 2 hilang. To heal the broken hearted. Siapa yang patah hati? Buat anak muda patah hati apa? Putus cinta. Semoga nggak pernah. Tapi buat orang tua, Yakub patah hati. Daud patah hati ketika Absalom mati. Saya baru menghadiri seminar Heaven Invade Earth di Jakarta. Bill Johnson cerita kehilangan istrinya. Saya kagum dengan karya Tuhan. Sebelum sesinya dia bicara tentang supranatural. Barang hilang bisa datang. Tapi sesi berikutnya dia bicara satu ketidakberdayaan. Menyerah. Kena kanker gak sembuh. Saya gak punya jawaban katanya. Saya juga gak ngerti. Saya percaya penyakit bukan dari Tuhan. Tapi istri saya meninggal. Yang saya rasakan rasa kehilangan. Broken hearted. Siapa yang di antara Anda, dia bilang, yang pernah kehilangan. Saya kaget. Saya berdiri di antara orang yang dikasih. Ada 30-40 orang. Angkat tangan dengan nangis terseduh-seduh. Untuk apa Yesus datang? Untuk menyembuhkan orang yang patah hati. Kesembuhan. Saya tantang Anda. Pernahkah Anda dan saya, termasuk saya, yang muda-muda ini, masih muda, 20 tahun. Sepanjang hidupmu yang 20 atau belum 30 pasti. Tidak pernah berat, nggak pernah luka. Ada yang sepanjang hidup nggak pernah luka utuh, nggak pernah ketatap. Ada. Saya juluki manusia ajaib. Tak mungkin. Demikian hati kita. Pernah tergores enggak? Pasti. Pernah luka enggak? Saya enggak nunjuk orang lain ini. Tapi kita tidak harus hidup dengan luka. Luka itu manusiawi. Tapi masalahnya kalau luka itu terbuka, virus bakteri masuk, roh jahat masuk. Kepahitan, kebencian. Kenapa dia berikan Roh Kudus? Karena dunia ini terluka. Karena hidup ini tidak mungkin kita tidak pernah terluka. What is the message of the gospel of Christ? Healing, deliverance. Membebaskan orang tawanan. Membawa orang memiliki tujuan hidup kalau dirohanikan. Memberi penglihatan orang buta. Dan di situ tahun rahmat Tuhan. That's the Holy Spirit. Alkitab bicara air yang pahit, slide nomor 11. Perjalanan Israel mengalami kepahitan. Bukan kepahitan. Air yang pahit di mana? Di Marah. Saya kalau bicara tentang, saya bukan tidak mendalami akhir zaman. Kita jangan berpikir antikris itu jauh atau dekat. Saya bilang, hari ini kita sudah ketemu rohnya, virusnya seperti COVID. Saya tahun 2020 akhir saya kena COVID. Oleh kemurahan Tuhan, enggak ke dokter, ya enggak ke rumah sakit, ya ringan saja. Saya nyembah, saya masuk hadirat Tuhan dan saya disembuhkan. Tapi yang saya mau saksi ketika saya COVID, mulut saya pahit. Makan apa saja, ora enak. Pahit. Itu gambaran pahit. Dan hari ini banyak orang minum. Next. Ini yang mengerikan. Akhir zaman katanya ada bintang absintus. Siapa yang melihat JMS? Netflix saya tidak lihat, saya tidak punya langganan Netflix. Korea, kekristenan luar biasa satu zaman.
Hari ini agamanya anak muda Korea apa? K-pop. Kecewa melihat kejatuhan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan ingatkan Matius 24. Karena banyak kejatuhan, sebagian orang pahit, kecewa. Apa tanda manusia akhir zaman? Saling berkhianat. Bintang itu jatuh mengkontaminasi pahit. Roh Kudus seperti air yang menggelontor. Orang miskin, orang sengsara mencari air, dia gak ketemu. Tetapi aku Tuhan memberi mereka minum. Ada sungai di bukit-bukit yang gundul. Ada mata air di tanah yang kering. That's the Holy Spirit. Saya boleh bersaksi sebagai manusia, tentu saja biar pendeta pernah betek juga, pernah sumpek. Saya datang, saya nyerah. Sampai satu titik tiba-tiba saya connect. Itu saya rasakan, itu bukan mental kuat saya, bukan positive thinking saya, bukan motivasi positif. Seperti ibarat orang dari panas masuk ruang AC yang sejuk, ces. Tiba-tiba ada damai sejahtera. Seperti sumpek itu kayak cair, ces. Dan itu mulai nyumber kecil. Saya masuk, air itu semakin penuh. Sebelum saya doa, mulai awal doa saya sumpek, selesai doa, saya penuh dengan damai sejahtera dan penuh dengan kekuatan. Bukan karena saya, karena air itu mengalir. Air yang kuberikan padamu menjadi mata air. Amin. Saya ingin tunjukkan kepahitan yang terjadi, ada penolakan. Slide nomor 14. Ini kejadian nyata. Adam Lanza di Amerika tahun 2012. Dia tinggal sama ibunya, single parent. Dia datang ke SD di mana dia pernah sekolah. Dia tembaki 20 anak. Gila ya. Dia tembak guru. Setelah itu dia bunuh diri. Memang setan itu pembunuh. Ngeri sekali. Dia tembak ibunya dulu. Ini bukan ceritaan, ini real. Pahit. Karena manusia ini dijadikan dengan cinta. Dan di akhir zaman ini, cinta ini stoknya semakin langka. Mana banyak orang, katanya Ibu Teresa, penyakit yang paling mematikan adalah feeling unwanted, feeling unloved. Next, ini lebih ngeri. Next dulu, nanti kembali. Selanjutnya dulu. Selanjutnya, ya. Ini kisah keluarga Nepal. Raja, istrinya permaisurinya begitu dominan. Putra mahkotanya dilarang untuk pacaran. Tensi begitu kuat sampai akhirnya apa yang terjadi? Di satu malam di pesta, dia tembak ayahnya yang raja, ibunya, adiknya, dia tembak dirinya sendiri. Ini pangeran loh. Uangnya miliatan, tapi minum air pahit. We need Holy Spirit supaya tiap kali kita digelontor, slide nomor 18. Naomi berkata, jangan panggil aku Naomi, aku marah, aku pahit, aku hilang, habis duitku. Yakub kehilangan, aku pengen turun ke dunia orang mati. Ini tokoh-tokoh iman loh. Next, slide nomor 20.
21 dulu. Bagaimana dengan Absalom? Dia diampuni, tapi dia tidak dicintai. Kita tidak hanya butuh diampuni, kita butuh dicintai. Amin. Bagaimana wujud cinta itu masuk? That's the Holy Spirit. Sebelumnya. Next sebelumnya. Bagaimana dengan ini? Ini semua true story. Saya klip. Dila, nama samaran, 4 tahun diperkosa sama ayahnya, ayah kandungnya. Ini yang nulis Dahlan Iskan, bukan orang sembarangan. Ini gambar dari Jawa Pos kertas ini dulu zaman. Dan menurut psikologi, anak itu nggak bisa sembuh. Psikologi berkata tidak bisa sembuh. Yesus berkata, aku bisa menyembuhkan anak itu kalau dia ketemu aku. Next. Yusuf. Kenapa disebut anak pertamanya siapa namanya? Manasye. Pasti Yusuf itu bergumul, kok tega, kok itu lo jual aku. Dan dia menang. Makanya dia berkata, aku sudah melupakan semua kepahitan, pengkhianatan yang aku alami oleh kakak kandungku sendiri. Saya nggak tahu keadaan Anda Bapak Ibu. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Supaya kita tidak yatim piatu. Karena Allah kita adalah Allah yang ketemu. Saya punya kejadian yang lucu, permisi saya turun. Saya jalan sama istri saya di mall. Karena Tuhan tuh hadirannya bisa datang sewaktu-waktu. Betul? Anda yang mengalami. Saya jalan di mall, tiba-tiba hadirat Tuhan datang. Ya saya sambil jalan, saya bahasa roh. Oh Ramasyikata, ya Tuhan ya. Tanpa sadar ini jalan sama istri saya. Oh Ramasyikata. Saya angkat tangan di tengah mall. Kamu tuh ada apa angkat tangan itu? Saya lagi masuk dunia maya. That's the Holy Spirit. I can sense His love. Dan Tuhan tidak perlu permisi. Guana ini lagi di mall. Oh ya, saya tahu diri. Enggak, dia yang punya hidup saya. Aku kangen sama kamu, ketemu. Ada persoalan apa? Enggak harus ada persoalan. Anak muda. Siapa yang masih single, anak muda? Apa yang terjadi? Ini sudah double semua. Ketika dia jadian, ini cinta yang jadian. Apa yang terjadi ketika seorang anak muda jadian? Sejak hari itu, tiap pagi WA-nya masuk, WA message dari si dia. Kamu lagi apa? Amin. Loh kok diam semua? Amin. Nggak harus ada masalah. Kenapa? Jadian. Katakan jadian. Ibu-ibu masih ingat? Kalau ditraktir seorang pemuda baik hati kaya raya, mikir nggak? Nggak mikir. Senyum kanan, senyum kiri, pulang. Diberkati, kenyang. Tapi kalau diajak kencan, mikir nggak? Padahal diajak kencan juga ditraktir toh bu. Bedanya apa? Ini personal. Kalau nggak seneng ya mau pak. Ditembak nanti. Ngerti ditembak ya? Kamu mau jadi pacarku. Ini cinta yang ngepek. Ketika dia bilang, ya, itu namanya dipek. Katakan dipek. Dipek. Sejak hari itu dia hadir. That's the Holy Spirit. Kenapa tidak semua anak Tuhan ngalami? Ketemunya waktu apa? KKR. Kalau dia tidak mau jadian, itu namanya TTM. Teman tapi mesra. Kapan ketemunya? Ya dong-dong. Tapi kalau jadian, dia akan hadir. Pertanyaan saya, Anda sudah jadian belum? Saya nggak tanya Anda sudah percaya Tuhan. Semua udah percaya, udah jadian dah. Kenapa? Waktu Anda diajak traktir, diajak kencan,
memang tidak bayar traktirannya. Ibu-ibu masih ingat waktu diajak kencan pasti dibayari. Ayo, setuju? Masih enggak punya uang pun ya digolekno gitu ya toh. Tapi ada konsekuensinya apa? Catat ini yang terakhir. Anda harus rela kehilangan fansmu. Tahu fans? Yang naksir 5 jadian sama suamimu, yang 4 harus mundur. Itulah harganya. Tapi ketika engkau jadian, Anda bangun tidur, orang itu di samping Anda. Terakhir satu lagi. Jangan jadikan Yesus itu pertolongan saja. Harta. Katakan harta. Kalau ada dokter Bu Agus di Surabaya itu praktek sampai jam 1 pagi. Apa? Saraf kecepit, aduh, dokternya manjur. Mau antri nggak 1:30 pagi? Mau pertolongan. Tapi kalau sehat mau antri sampai jam 1 pagi? Mau Pak. Tapi kalau harta, anak muda dengar, kalau sudah pacaran, WA-nya 3 hari nggak masuk, nggak datang, lah gelempengan. Kok kamu di mana? Kok gak pernah ngirim WA? Halo? Karena pacarnya harta. That's the Holy Spirit. Kalau saya di punggung saya, bahu saya ada merpati ngendok emas. Wah, cuan ini. Harta. Saya akan bikin dia kerasan. Setuju? Ojo miber. Maka otomatis cara jalan saya tidak seperti Putri Madura. Mohon maaf yang dari Madura pun moncolok, ya tiba. Cara jalan saya akan berhati-hati. Karena saya ingin buat dia kerasan. Aku gak ingin kehilangan harta itu. Kalau Anda mau jadian dan itu jadikan harta, Anda gak harus ditumpangi tangan. The Holy Spirit, you can sense His love. Personal. It's like water. Dan dia memang datang untuk orang yang luka. Untuk yang papa. Saya sudah melihat ribuan orang. Dan saya amazing melihat kasihnya. Oh Ramasyakata, gak ada Gusti Allah seperti dia. Begitu sayang. Satu demi satu, saya tambahi satu lagi ya. Kalau ada konglomerat punya pabrik 100. Pabrik, hotel bintang 5 100. Cuan semua, kecuali satu loss. Okupansinya full semua. Yang satu ini sepi. Stres enggak konglomerat itu? Enggak, pinter Pak. Anda bakat jadi konglomerat. Amin. Apa yang dilakukan konglomerat itu orang kaya? Suntik dana. Setuju? Rugi lagi, suntik lagi. Rugi lagi, Lego. Selesai. Tapi Alkitab mengatakan ada seorang gembala punya 100 domba. Ini keren banget. Baik-baik kecuali satu ini dablek bencekno, ngilang. Bayangkan itu Anda, wis bencekno, ngilang. Tapi dikatakan dia taruh yang 99. Dia cari Anda. Anda tersanjung enggak? Loh, Pak, kamu cari aku? Iya nak. Loh aku lah nakal lah. 99 itu api-api, pinter-pinter. Aku lah elek. Enggak, kau berharga. Katakan amin. Bayangkan Anda ini yang satu ini yang elek ini. Katakan, menurut kita. Tapi menurut dia enggak. Kau enggak elek. Kau berharga di mata. Saya minta pemimpin pujian ganti aja lagunya, enggak ngerti nanti. Come Holy Spirit. Apa? You know? Oh sudah. Oke. Ayo bangkit berdiri. Satu lagi.
Saya belajar mengasihi Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tolong didukung, amin. Tapi dalam perjalanan iman saya tidak berani menandalkan cinta saya sama Tuhan. Gampang merucut. Yang saya andalkan adalah cintanya Tuhan sama saya. Bagaimana menerima Roh Kudus, ngalami Roh Kudus. Jangan berusaha mengasihi Tuhan dulu. Tidak bisa. Izinkan dia mengasihi. Percaya dia mengasihi. Babiku yang ada di surga. Anda bukan pengemis, Anda bukan budak, Anda. Dan dia berkata, aku mengasihi. Dia cuma butuh apa? Percaya. Orang Israel itu kegagalannya, gak percaya, karena trauma. Anak bungsu itu kenapa minggat? Gak percaya cintanya Bapa. Hatinya gak percaya sama hatinya. Yang kedua, izinkan dia memiliki. Kau mau dipek, kau akan dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika dia hadir, dia akan menyembuhkan luka batin. Pagi ini siapa yang terluka, gak usah sungkan, gak usah malu sama Tuhan. Tuhan, aku luka, Tuhan sembuhkan aku. Sungai memancar di padang gurun. Mari kita bangkit berdiri.